Halo guys, siapa sih yang masih asing sama kata HIV/AIDS? Ya, seperti yang beredar di masyarakat, HIV/AIDS termasuk penyakit yang ditakuti sama masyarakat. Tapi sebenarnya apa sih HIV/AIDS itu? Nah, kalau ngomongin secara ilmiah, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh yang dapat mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Lalu, apa sih AIDS itu sendiri? AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena kekebalan tubuh yang menurun yang disebabkan oleh infeksi HIV. Sehingga orang tersebut sangat mudah terkena penyakit seperti TBC, kandidiasis, berbagai radang pada kulit, paru, saluran pencernaan, otak, dan bahkan sampai kanker. Ih, serem banget ya, sumpah. Untuk penularannya, infeksi HIV ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual ataupun pemakaian jarum suntik secara bergantian serta melalui transfusi darah. Next, apa sih bahaya HIV/AIDS itu? Kita bisa bagi bahaya HIV/AIDS dalam 3 aspek loh. Pertama, dalam aspek kesehatan, bisa menyebabkan TBC, tipes, infeksi herpes, radang kulit, meningitis, kanker, penyakit neurologis, dan gagal ginjal. Terus yang kedua itu dalam aspek sosial ekonomi, yaitu bisa menyebabkan kehilangan pekerjaan seperti dipecat, tidak mampu beraktivitas karena tubuh yang lemah, dan tidak dapat diterima di masyarakat karena banyaknya stigma masyarakat yang menganggap kalau berdekatan dengan ODH bisa tertular HIV. Yang terakhir itu dalam aspek psikologis, karena pada dasarnya tidak ada penderita yang mudah menerima kenyataan terkena penyakit ini, sehingga banyak sekali penderita HIV atau AIDS mengalami tekanan mental yang berat. Lalu, kenapa sih kita mesti ngomongin HIV/AIDS? Kita yang masih remaja, yang masih dengan seragam putih abu, putih biru, bahkan putih merah, harus tahu tentang HIV/AIDS. Yuk, kita kilas balik ke 2015. Dari data Kemenkes Republik Indonesia, ada sekitar 28.060 remaja dengan HIV. Ish, banyaknya. Kira-kira perilaku seperti apa sih yang beresiko terhadap HIV/AIDS? Seperti yang kita ketahui, masa remaja, otak mengalami proses perkembangan, termasuk wilayah yang berkaitan dengan pengaturan impuls, pikiran, perasaan, emosi, dan penentuan keputusan, sehingga memiliki kemungkinan mengambil keputusan yang beresiko karena ketidakstabilan ketika dalam proses kematangan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat remaja dalam kategori beresiko berperilaku menyimpang, seperti seks bebas atau hubungan seksual yang tidak aman, dan penggunaan narkoba. Kok bisa sih remaja ngelakuin hal seperti itu? Nih, yang pertama, karena pengetahuan yang salah pada remaja, seperti kurangnya pendidikan, media massa yang salah digunakan, kondisi sosial dan ekonomi, serta lingkungan tempat tinggal. Lalu, yang kedua, sikap remaja itu sendiri. Ini sih pasti ya, karena cara kita bersikap terhadap suatu hal menyimpang pastilah akan menentukan masa depan kita kelak. Maka dari itu, perlu sekali melakukan pencegahan HIV atau AIDS pada remaja secara psikososio-spiritual. Yang pertama, psikologis, mengikuti program voluntary counseling and testing bagi yang berisiko tinggi terkena HIV atau AIDS. Lalu, mengikuti program kampanye untuk remaja dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang HIV atau AIDS dan penyuluhan pemahaman tentang HIV atau AIDS pada remaja untuk pencegahan HIV atau AIDS. Yang kedua, sosial, mengikuti lingkungan teman sebaya yang baik, memberikan layanan komunikasi publik untuk mengenalkan bahaya dan pencegahan HIV/AIDS. Yang terakhir, spiritual, aplikasi spiritual care dan bimbingan konseling religiusitas pada remaja, memberikan edukasi saat mata pelajaran keagamaan mengenai segala sesuatu yang dilarang oleh agama mereka. Karena setiap agama pasti selalu mengajarkan kita mengenai nilai-nilai kehidupan yang positif. Yang paling penting adalah selalu memberikan edukasi terkait HIV/AIDS pada remaja dengan memanfaatkan peran keluarga sebagai edukator sekaligus pendukung utama si anak, peran sebagai remaja yang produktif, aktif, sehat, dan selalu melakukan hal positif, peran lingkungan seperti sekolah dan masyarakat untuk mendukung remaja dalam menciptakan diri yang lebih baik. Sekian teman-teman untuk videonya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.